Pemirsa, korban tewas terkait MERS atau sindrom pernafasan Timur Tengah terus bertambah. Pemerintah kini mewaspadai kemungkinan jemaah umroh membawa virus tersebut ketika kembali ke tanah air. Korban tewas terkait MERS atau sindrom pernafasan Timur Tengah terus bertambah. Virus yang gejalanya mirip sesak nafas dan demam telah mengakibatkan kematian lebih 100 pengidapnya di Arab Saudi. Data WHO menyebutkan wabah yang pertama kali muncul di Arab Saudi 2 tahun lalu telah menyerang sekitar 400 orang. Meski pertama kali ditemukan pada unta, sejumlah kasus penularan antar manusia juga menyebar ke kawasan-kawasan lain di Teluk Arab. Sejauh ini, virus MERS belum ditemukan di Indonesia, walau diduga sudah ada seorang warga Indonesia di Saudi yang dilaporkan meninggal karena terpapar virus tersebut. Namun, wabah MERS tetap mungkin saja merebak, mengingat tingginya aktivitas perjalanan warga Indonesia ke Arab Saudi. Pemerintah perlu mewaspadai kemungkinan jamaah umroh membawa virus tersebut ketika kembali ke Indonesia. Setidaknya hingga saat ini virus MERS memang belum ditemukan di Indonesia, namun wabah MERS tetap mungkin saja merebak mengingat tingginya aktivitas perjalanan warga Indonesia ke Arab Saudi. Lalu bagaimana pencegahan masuknya virus MERS ke Indonesia? Kita akan berdialog dengan Anggito Abimanyu, Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama. Assalamualaikum, Mas Anggito. Waalaikumsalam, Mbak Sinta, Mas Andi. Terima kasih. Ya, Mas Anggito, Kementerian Kesehatan sudah memberikan warning, namun belum ada restriction atau pelarangan baik dari Indonesia maupun juga dari negara Arab Saudi. Nah, kita tahu menjelang bulan-bulan puasa ini banyak sekali warga negara kita yang umroh. Nanti mungkin puncaknya sekitar bulan Ramadan, kemudian juga pada saat haji. Nah, apa yang sejauh ini dilakukan oleh pemerintah kita, Mas? Sebetulnya sudah sejak 2 tahun yang lalu kami memberikan upaya-upaya pencegahan, dan memang sekarang ini kita tingkatkan menjadi kewaspadaan. Ya alhamdulillah jamaah umroh kita cukup patuh pada peringatan dari kami, jadi mereka terhindar dari penularan penyakit ini dengan berbagai upaya yang sudah kami sampaikan pada mereka, baik melalui asosiasi maupun melalui travel yang memberangkatkan jamaah umroh tersebut ke Arab Saudi. Dari sisi upaya pencegahan tidak ada hal yang baru, memang kita meningkatkan saja sosialisasinya, dan di tanah air itu kita juga memastikan bahwa mereka sudah melakukan vaksinasi meningitis dan juga memastikan bahwa mereka dalam keadaan sehat. Itu yang kita tingkatkan tanah air. Kemudian di bandara juga kita sudah persiapkan mendeteksi suhu badan, sehingga kalau suhu badan itu tinggi selalu bisa dilakukan upaya-upaya pengobatan melalui rumah sakit. Di Arab Saudi sendiri kami baru saja juga atau selalu kami mendapatkan informasi yang mutakhir, dan ya alhamdulillah jamaah umroh kita bisa terbebas ataupun sampai saat ini bisa terlindungi dari penyakit MERS corona tersebut. Iya, Mas Anggito, kalau tadi Anda katakan himbauan sudah diberikan kepada mereka yang akan pergi ke Arab Saudi. Bagaimana dengan mereka yang sudah berada di sana, mereka yang sedang menjalankan ibadah umroh? Apa yang harus dilakukan agar tidak mengganggu perjalanan ibadah umroh dan juga agar tidak tertular dengan virus MERS ini, Mas? Ya, sebetulnya tidak ada hal yang baru dari sisi upaya pencegahannya, cuman kita selalu ingatkan. Pertama, mereka harus membersihkan badannya, ya, tubuhnya harus selalu bersih, sehat, cuci tangan. Kemudian kalau itu melakukan tawaf umroh, tawaf dan sa'i, itu yang punya kondisi tubuh yang kurang baik itu kita sarankan menggunakan masker, dan apabila sudah selesai mereka langsung harus kembali dan mengurangi interaksi pertemuan secara bergerombol. Itu terus kita sosialisasikan dan kita sampaikan pada mereka supaya itu dilakukan sedini mungkin dan selalu disampaikan pada jamaah haji untuk melakukan hal tersebut. Dan bagi mereka yang merasa kondisi tubuhnya kurang sehat, segera diperiksakan. Kementerian Kesehatan memang sudah merencanakan akan membuka balai pengobatan haji yang dulunya itu hanya pada waktu musim haji. Kita akan coba
aktifkan selama musim umroh, khususnya pada waktu kesibukan musim umroh di musim liburan itu kita akan coba tempatkan posko kesehatan sehingga kita bisa melakukan perlindungan bagi jamaah umroh Indonesia yang berada di Tanah Suci. Baik, kapan dan di mana saja posko-posko kesehatan yang akan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, masih bersama dengan Mas Anggito Abimanyu. Tetap bersama Keluar Petang.